Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, kita dari kelompok 5. Kita beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Filza, kedua Marsha, ketiga Ratna, keempat Sisil, kelima Putri Ajeng, keenam ada Novalia. Di sini kita akan mempresentasikan tentang urolithiasis atau yang biasa disebut dengan batu ginjal. Urolithiasis atau yang biasa kita kenal dengan batu ginjal adalah suatu kondisi di mana dalam saluran kemih individu terbentuk batu berupa kristal yang mengendap dari urin. Pembentukan batu dapat terjadi ketika tingginya konsentrasi kristal urin yang membentuk batu seperti zat kalsium, oksalat, asam urat, dan atau zat yang menghambat pembentukan batu atau sitrat yang rendah. Penyebab terjadinya urolithiasis secara teoritis dapat terjadi atau terbentuk di seluruh saluran kemih, terutama pada tempat-tempat yang sering mengalami hambatan aliran urin atau statitis urin. Antara lain yaitu sistem kalis ginjal atau buli-buli, adanya kelainan bawaan pada pelvikalis, di vertikal, obstruksi intrapesiko-kronik seperti benign prostatic hyperplasia, struktur, dan buli-buli neurogenic merupakan keadaan-keadaan yang memudahkan terjadinya pembentukan batu. Urolithiasis dapat menimbulkan berbagai gejala tergantung pada letak batu. Beberapa gambaran klinis yang dapat muncul pada pasien urolithiasis. 1. Nyeri. Nyeri pada ginjal dapat menimbulkan dua jenis nyeri, yaitu nyeri kolik dan nyeri non-kolik. Nyeri kolik terjadi karena adanya stagnansi batu pada saluran kemih. Nyeri non-kolik terjadi akibat peregangan kapsul ginjal karena terjadi hydranenphrosis atau infeksi pada ginjal. Yang kedua, gangguan miksi, adanya obstruksi pada saluran kemih, maka aliran urin atau urin flow mengalami penurunan sehingga sulit sekali untuk miksi secara spontan. Pada pasien urolithiasis, obstruksi urin terjadi di saluran paling akhir sehingga kekuatan untuk mengeluarkan urin ada namun hambatan pada saluran menyebabkan urin stagnasi. Yang ketiga, hematuria. Batu yang terperangkap di dalam uterir, kolik uterer, sering mengalami desakan berkemih, tetapi hanya sedikit urin yang keluar. Keadaan ini akan menimbulkan gesekan yang disebabkan oleh batu sehingga urin yang dikeluarkan bercampur dengan darah atau hematuria. 4. Mual dan muntah. Kondisi ini merupakan efek samping dari kondisi ketidaknyamanan pada pasien karena nyeri yang sangat hebat sehingga pasien mengalami stres yang tinggi dan memacu sekresi HCI pada lambung. Hal ini juga dapat disebabkan karena adanya stimulasi dari zeolite plexus, namun gejala gastrointestinal biasanya tidak ada. 5. Demam. Demam terjadi karena adanya kuman yang menyebar ke tempat lain. Tanda demam yang disertai dengan hipertensi, palpitasi, vasodilatasi, pembuluh darah di kulit merupakan tanda terjadinya urosepsis. Urosepsis merupakan kedaruratan di bidang urologi. Dalam hal ini harus secepatnya ditentukan letak kelainan anatomik pada saluran kemih yang mendasari timbulnya urosepsis dan segera dilakukan terapi berupa dialisis dan pemberian antibiotik. Yang keenam, distensi vesika uranira. Akumulasi urin yang tinggi melebihi kemampuan vesika urinaria akan menyebabkan vasodilatasi maksimal pada vesika. Oleh karena itu akan teraba bendungan atau distensi pada waktu dilakukan palpasi pada regio vesika. Komplikasi. Batu mungkin dapat memenuhi seluruh pelvis renalis sehingga dapat menyebabkan obstruksi total pada ginjal. Pasien yang berada pada tahap ini dapat mengalami retensi urin sehingga pada fase lanjut ini dapat menyebabkan hydranenphrosis dan akhirnya jika terus berlanjut maka dapat menyebabkan gagal ginjal yang menunjukkan gejala-gejala gagal ginjal seperti sesak, hipertensi, dan anemia. Selain itu, stagnansi batu pada saluran kemih juga dapat menyebabkan infeksi ginjal yang akan berlanjut menjadi urosepsis dan merupakan kedaruratan urologi. Keseimbangan asam basa bahkan mempengaruhi beban kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Pemeriksaan diagnostik. Menurut Brunner dan Sudrat dan Purnomo, diagnosis urolithiasis dapat ditegakkan melalui beberapa pemeriksaan seperti yang pertama, kimiawi darah dan pemeriksaan urin 24 jam untuk mengukur kadar kalsium, asam urat, keratin, natrium, pH dan volume total atau partis dan sudram. Yang kedua, analisis kimia dilakukan untuk menentukan komposisi batu.
Ketiga, kultur urin dilakukan untuk mengidentifikasi adanya bakteri dalam urin atau bakteriuria, fortis, dan sundram. Yang keempat, fotopolos abdomen. Pembuatan fotopolos abdomen bertujuan untuk melihat kemungkinan adanya batu radio opak di saluran kemih. Yang kelima, intravena pielography atau IVP. IVP merupakan prosedur standar dalam menggambar adanya batu pada saluran kemih. Dan yang keenam ada ultrasonografi atau USG. USG sangat terbatas dalam mendiagnosa adanya batu dan merupakan manajemen pada kasus urolithiasis. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.